Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kembali bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan membacakan hadis yang ke-6 dari hadis yang kita selama ini kaji dalam Kitabul Jami', Kitab Bulughul Maram, yaitu hadis ke-6 ini tentang syirik dan dosa-dosa besar. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar? Dosa yang paling besar itu apa ya Rasulullah? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Qultu thumma ay? Qala an taqtula waladaka khasyata ay ya'kula ma'ak. Qultu thumma ay? Qala an tuzaniya halilata jarika. Muttafaqun alaih. Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat Ibnu Mas'ud, dosa apa yang paling besar? Nabi SAW mengatakan, yaitu engkau menjadikan sekutu tandingan bagi Allah, padahal Dia yang menciptakannya. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, apa lagi Rasulullah? Kata Nabi, engkau membunuh anakmu karena khawatir dia makan bersamamu. Aku berkata pula, summa ay, apa lagi Rasulullah? Kemudian kata Nabi yang ketiga, antuzani halilata jarika, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ini dosa yang paling besar. Sepakat semuanya, dari semua dosa-dosa besar, ini yang nomor satu, yaitu mensyirikatkan Allah dengan sesuatu. Yaitu ada tandingan selain Allah. Ketika kita minta perlindungan kepada Allah, tapi kita minta pula pertolongan kepada yang lain. Ketika kita takut kepada Allah, tapi kita takut pula kepada yang lain. Ini enggak boleh. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tandingan dalam hal ini. Nah, orang yang melakukan syirik, khususnya syirik akbar, syirik besar. Kalau syirik asghar dia enggak sampai murtad, tapi kalau syirik akbar ini yang paling berbahaya. Untuk masalah syirik akbar, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang dia sempat melakukan syirik akbar, maka konsekuensinya adalah yang pertama, semua amal-amal dia yang dilakukannya selama ini itu terhapus. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau Muhammad berbuat kesyirikan, maka gugurlah semua amalanmu dan engkau benar-benar termasuk orang yang merugi. Nabi saja yang level keimanannya seperti itu, amalnya seperti itu, sempat diingatkan oleh Allah, jangan coba-coba berbuat kesyirikan. Kalau sempat melakukan kesyirikan, khususnya syirik akbar, semua amal akan terhapus. Kalau ada orang dia mati, sebelum dia mati tidak sempat dia taubat dari kesyirikan yang dia lakukan, maka pahala hajinya, pahala umrohnya, pahala sedekahnya, salat sunnahnya, salat wajibnya, sedekahnya, semua hilang karena melakukan kesyirikan, khususnya syirik akbar. Ketika dia meyakini sesuatu itu mendatangkan kemanfaatan kepada dirinya. Apa contohnya? Misalnya, di antara contoh syirik akbar adalah nanti membedakan akbar asgharnya ketika niatnya, di antaranya seperti itu. Misalnya, kalau hari ini di antara kita ada yang pakai jimat, digantung di leher, digantung di pinggang, taruh di rumah-rumah, biar nanti tidak ada yang mengganggu dia. Dia membuat rumah, potong hewan dulu, potong ayam, potong kambing, dihadiahkan untuk penghuni di situ. Kalau sempat dia meyakini yang memberikan manfaat mudarat jin yang ada di situ, syirik akbar dia, bisa hapus semua amalan dia. Jadi Bapak Ibu, diantaranya begitu penyakit kita nih kadang, karena kita tidak paham. Kita mau buat rumah, potong ayam. Kalau potong ayam syukuran tidak apa-apa, tapi potong ayam di situ biar nggak diganggu nanti. Kita di laut, potong kepala kerbau, campakkan ke laut, biar datang nanti keberkahan dan jangan sampai nanti laut mengamuk.
Kita mau ke Merapi, biar tidak mengamuk Merapi ini, potong lagi kepala kambing. Itu syirik semua. Mau bangun jembatan, potong lagi. Tidak boleh. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya nusuk sembelihanku, atau ibadah boleh juga diterjemahkan. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidup matiku, lillahi rabbil alamin. Jadi Bapak Ibu jamaah, tidak ada istilah mitos-mitos, itu tidak ada dalam Islam. Oh nanti begini, kalau tidak ada itu. Allah semuanya. Allah memberikan manfaat, Allah yang mendatangkan mudarat. Jadi dulu zaman Arab jahiliyah, mereka diceritakan kalau mereka melewati satu lembah, mereka tuh minta izin karena mereka belum pernah masuk ke daerah situ. Nampaknya mirip-mirip juga sama kita nih kayaknya. Kalau mau masuk ke hutan mana, izin ya Pak, izin ya, jangan ganggu kami. Tidak boleh begitu-begitu tuh, syirik. Makanya Nabi SAW ketika beliau diutus, yang paling pertama tauhid nomor 1. Itu ilmu yang paling mulia. Jadi jamaah, kita jangan sibuk membahas pembatal wudhu, tapi pembatal Islam kita tidak pernah bahas. Ini bahaya ini. Kalau wudhu batal, ulang lagi, tidak sampai murtad. Tapi kalau pembatal Islam, bahaya luar biasa. Ini yang kadang jarang dikaji. Jadi zaman Arab jahiliyah zaman dulu sebelum Islam datang, kan jahiliyah disebut, atau jahiliyah ammah namanya kan. Itu orang kalau melewati satu lembah di padang pasir, mereka izin ya, jangan ganggu kami. Islam datang, diutus Nabi Muhammad SAW, tidak boleh begitu-begitu lagi. Takut dia sama jin, takut dia sama penghuni di situ, takut hanya sama Allah. Sama Nabi dibilang apa Bapak Ibu? Baca kalimat. Kalau kita melewati satu tempat yang pernah kita tidak lewat di situ, kita mendengar sesuatu di situ agak berbeda, baca kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu, aku berlindung, bikalimatillahi tamma, dengan kalimat Allah yang maha sempurna, min syarri ma khalaq, dari semua keburukan yang diciptakan. Kita kan tidak ingin dapat keburukan dari makhluk-makhluk Allah yang mereka berbuat buruk. Baca doa itu, jangan pakai jimat. Ini tidak laku barang dia, datangkan dukun biar rame, syirik. Dukun-dukun kalau tidak tobat-tobat juga, hapus amal dia, matinya dalam keadaan kafir kalau dia tidak tobat kepada Allah. Cuman begini juga, jangan langsung kita lihat, oh ini syirik, musyrik langsung orangnya. Tidak bisa. Orang pelaku kesyirikan belum tentu langsung kita hukumi dia musyrik. Amal dia memang amal kesyirikan, tapi orangnya tidak bisa langsung kita vonis. Bisa jadi dia ini bodoh, karena ada namanya mawani, penghalang. Seseorang nggak bisa langsung tunjuk hidung kepada dia. Amalannya yang kita berlepas, tapi yang orangnya belum tentu. Bisa jadi karena dia bodoh, tidak tahu ilmunya. Kita sampaikan, ya kan? Uzur bil jahli namanya. Uzur karena kebodohan. Makanya belajar biar dia tahu ilmunya. Jangan nanti dia sholat subuh, habis itu dia jadi dukun. Nggak boleh hukumnya. Dukun yang nggak syirik cuma satu aja, dukun beranak. Saya cuman kalau bilang orang dukun kampung atau apa, bukan bidan, bukan dukun bidan. Kalau bidan biasa lah kan, biasa dia. Kecuali nanti di situ ada unsur-unsur kesyirikan, mantra-mantra segala macam, itu nggak boleh. Jadi Bapak Ibu jamaah, zikir pagi sore dilazimi. Jangan lagi gantung-gantung di tengah di sininya. Saya pernah, itu kerja saya juga tuh. Saya udah belajar itu. Isi tangan, belajar saya semua. Ada barang hilang, nanti dicek, bisa, tapi nggak ketemu juga. Habis itu nanti macam-macam, itu kita pelajari. Makin kampung rumah kita, makin itu kerja kita. Itu saya lakukan dulu itu. Tobat, setelah saya tahu ilmu itu syirik, tinggalkan semua, nggak boleh. Jadi yang pertama, orang kalau melakukan kesyirikan, maka semua amalnya terhapus, Bapak Ibu jamaah. Sebagaimana Allah katakan, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat kesyirikan, maka hapuslah semua amal yang mereka lakukan. Yang kedua, orang kalau sempat melakukan kesyirikan, syirik akbar khususnya, maka dosanya Allah tidak akan ampuni. Kalau sempat dia mati, tidak sempat taubat, dosa syirik ini Allah tak akan ampuni. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik.
dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Kalau ada orang dia berzina, kalau ada orang dia minum khamar, tapi dia mati dan tidak sempat taubat, dan dia masih ada kesempatan Allah ampuni besok di hari kiamat, meskipun tidak sempat taubat. Dia matinya pas lagi berzina, matinya pas lagi minum tua, tapi dia nggak pernah berbuat syirik. Mati dia, ada harapan Allah ampuni besok kelak di hari kiamat. Atau Allah azab dia di neraka sebentar, nanti Allah masukkan dia ke surga. Tapi kalau orang berbuat syirik, tidak ada ampunan di hari kiamat. Tapi kalau dia taubat sebelum mati, diampuni. Jadi semuanya, sesuatu apapun, jangan pula dipahami, saya sudah berbuat syirik, berarti saya nggak diampuni. Ya kalau masih hidup, matahari belum terbit dari barat, Allah terima taubat. Ini maknanya kalau mati belum sempat taubat dari kesyirikan, Allah nggak akan ampuni. Yang ketiga, sebelum yang ketiga, makanya jemaah yang dimuliakan, paman Nabi Abu Thalib ini orang yang paling berjasa dalam Islam. Sekiranya beliau masuk Islam, kata para ulama, mesti beliau mengalahkan amalan sahabat yang lain. Sejak Nabi kecil sampai Nabi dewasa, sampai jadi Nabi, dia rela hidup matinya membela Nabi. Tapi di akhir dari kehidupannya, Nabi mengatakan, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Tapi dia tidak mau juga. Akhirnya matinya dalam keadaan kafir, paman Nabi. Nabi sedih luar biasa, sehingga Nabi memintakan ampun kepada Allah tentang beliau. Ya Allah, ampunkan paman saya. Tapi Allah tegur, maka lin nabiyyi ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 113, tidak pantas bagi Rasul, bagi seorang Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada orang-orang musyrik meskipun karib kerabat. Tidak jadi lagi dimintakan ampun sama Nabi ke Allah terhadap pamannya. Tapi paman Nabi masuk neraka, tapi nerakanya super ekonomi, yaitu pakai sendal dari api, mendidih kepala. Itu yang super ekonomi, paling bawah dia. Jadi nerakanya itu yang paling ringan azabnya. Kalau Bapak Ibu mau, masih ada kelas patas, ya, super eksekutif. Nah itu munafik itu nanti kan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu besar jasa Abu Thalib, tapi di akhir hayat dia matinya dalam keadaan tidak beriman. Tidak bisa diampunkan oleh Allah karena berbuat kesyirikan. Kemudian musibah yang ketiga bagi orang yang melakukan kesyirikan adalah orang yang meninggal dalam keadaan melakukan syirik akbar, maka dia mustahil untuk dimasukkan ke surga. Dalam Al-Quran Allah katakan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma lizzalimin min ansar. Al-Maidah 72. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang berbuat syirik, maka pasti Allah akan haramkan baginya surga dan tempat kembalinya neraka jahanam. Jadi kita ini Bapak Ibu banyak Islamnya, Islam biologis. Kakek kita Islam, kita pun Islam. Sempat kakek kita Belanda kafir, kafir juga. Tapi Islam yang lebih, itulah Islam yang ideologis. Bukan hanya sebatas, udahlah saya lahir di lingkungan Muslim, saya Muslim. Akhirnya nggak ada semangat belajar, bercampur-campur, sholat maghrib juga. Nanti dia pun kadang muazin juga, kadang dia imam juga, kadang dia makmum juga, sesekali khotib juga dia. Giliran syirik ini lancar juga dia, nggak pula tanggung dia. Kadang nggak jarang juga ustadz pula yang nyuruh itu. Jadi biar rumah ini bagus, nggak diganggu sama hantu-hantu belau segala macam, potong kambing dulu. Kalau niatnya begitu, syirik dia tuh, nggak boleh, syirik besar. Nah, nanti biar laris ininya pasang ini dulu. Ini nanti mendatangkan ini, tidak boleh begitu. Cukup kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu Bapak Ibu terkejut-kejut. Mungkin pembahasan ini sudah sering juga dibahas. Tapi bagi sebagian ada yang nggak setuju. Tobatlah kepada Allah sebelum mati kita nanti. Karena ini satu kesyirikan. Dengan itu Allah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal untuk sementara ingat-ingat aja dulu. Jangan pakai jimat lagi. Gantung-gantung di leher, taruh di pinggang, taruh depan rumah. Ini pagar, jangan sampai nanti diganggu rumah kita. Saya pun dulu begitu pemahaman kita. Pasanglah pagar rumah kita. Pagar udah ada, pasanglah lagi. Oh ini pagar gaib, kata dia. Apa pagar-pagar gaib? Kata Nabi, biar tidak diganggu rumah Bapak Ibu, baca surat Al-Baqarah. Siapa yang membaca surat Al-Baqarah di rumahnya, Allah akan jaga rumahnya 3 hari. Tuh baca. Zikir pagi sore, baca.
bukan hanya sekedar digantung-gantung ayat kursi. Baca Quran tidak benar, ayat kursi gantung-gantung terus. Tidak salah juga. Cuman bukan itu yang betul-betul dianjurkan. Kalau cuman menggantung-gantung saja, kalau di masjid kita nih jangan pula, ya nggak salah, ini kiasan gitu kan. Kalau cuman gantung-gantung saya, tentu Nabi nyuruh gantung-gantung itu. Tapi Nabi nyuruh untuk dibaca. Jadi baca ayat kursinya, baca zikir pagi sore. Dalam satu riwayat bahwa ayat kursi itu paling ditakuti sama jin. Paling ditakuti sama jin. Ketika seorang sahabat menangkap jin, lalu ketika itu, kenapa kamu menangkap? Karena waktu itu dia mencuri di Baitul Mal, dia takut dihadapkan ke Nabi, lalu dia bocorkan. Nanti tolong lepaskan saya, jangan ketemukan dengan Nabi, dan saya akan kasih satu bocoran bahwa setan paling takut dengan ayat kursi. Bukan ayatnya, karena Allah, tapi wasilah ayat kursi itu. Ketika itu dikatakannya, baca ayat kursi, kami paling takut dengan itu. Besok pagi, seorang sahabatnya tadi melaporkan ke Nabi, lalu kata Nabi, sodaquka fahuwa kadzub. Ini yang sekali ini setan tuh jujur ya. Pada hakikatnya setan ini kadzub. Kadzub ini sigoh mubalawah, betul-betul pembohong. Tapi sekali ini jujur. Makanya Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan, kita baca zikir-zikir pagi sore, kita baca zikir-zikir keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid. Insya Allah Allah akan menjaga kita dari mara bahaya apapun. Jadi gantungkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.